kerja terus gini, terus suami ya gini. Berarti kalau misalnya lagi di Indonesia kayak gini, suaminya juga Suami aku sih bukan yang suka protes ya, alhamdulillah karena kondisi juga tadi tahu emang pernikahan ini menempatkan kita harus menghadapi konsekuensi kehidupan yang terpisah. Harus ada perjanjian terlebih dahulu kan, harus terima jalani. Ya udah, jadi nggak boleh protes, harus terima konsekuensi. berarti keduanya saya suka. Saling support, cuman paling kayak suka ada kayak ada masukan kayak kan aku udah beberapa bulan di sini, terus kan suka tanya kapan aku balik ke sana, nanti aja ya, aku harus kamu nggak betah di sini dong gitu ya, Indonesia gitu. Tapi kan dia cuma kayak ngomong kalau bisa kita ramalan ya, itu cukup lah untuk oke, berarti aku sebelum puasa nanti aku berangkat lagi ke sana. Awal Maret, pas-pasin gitu, karena kan aku betul masih visa turis, jadi diusahakan tuh awal bulan berangkatnya, baliknya akhir bulan, jadi kesannya tuh kayak 5 bulan padahal 6 bulan gitu. Kita harus pinter-pinter lah, kalau enggak kan aku dicurigai, maksudnya ini kenapa lagi lamaan di negara dia daripada di negara sendiri gitu. Jadi ya dikira-kira lah gitu, berstrategis gimana supaya aman untuk tetap bisa masuk. Gak gampang masuk Amerika gitu, kalau kelamaan juga mereka pasti akan curiga. Ini kan aku intinya mah kalau seandainya di deportasi pun ya memang aku tetap Indonesia, aku memang nggak pengen jadi pindah warga negara ataupun pindah ke sana, jadi orang sana mah mau tahu. Gue mah cinta Indonesia. Nanti kalau misalnya tetap kita gitu, mau omongan seperti apa? Kalau udah umur, udah sendiri, udah punya anak kandung juga di sana, udah gede-gede gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya nggak harus juga kan. Jadi udah menikmati aja sih. Gak apa-apa, sepemikir sama Rina Nose. Jadi maksudnya lebih menjalani pernikahan. Iya, disyukuri aja, pasti baik lah untuk aku sekarang dengan kondisi begini gitu. Mungkin aku orang yang tidak cukup sanggup kalau sampai punya anak, mungkin aku punya keturunan, mungkin ya gitu lah, banyak lah Allah lebih tahu lah. Jadi kalau umur segini pasti kalau berusaha punya pasti Aku udah pernah coba itu sih, kayak apa program gitu. Nggak program mah kalau sama masih muda ya. Kalau aku kan sekarang udah 40 something, suami juga udah almost 50. Jadi ya udah aja sih, emang udah di titik ini gitu, karena risikonya lebih besar. Kalau seandainya, aduh banyak deh pemikiran tuh, kalau semakin tambah umur tuh semakin banyak gitu yang dipikirin. Kalau dulu mungkin aku umur 3 bulan kayak nggak kepikiran, aduh kalau punya anak 40-an terus segini, kita cukup umur panjang nggak ya kalau anaknya masih kecil, kalau kita udah keburu mati gimana gitu. Sekarang tuh kalau umur segini tuh pasti banyak ya pertimbangan. Aku kayak ngerasa, gue udah umur 20-an, tapi aku nggak pernah mikir sedalam ini gitu. Tapi kalau udah umur 40 gini kayak banyak banget pertimbangan gitu, apalagi dengan kondisi sekarang banyak penyakit, banyak ini itu apa segala ya. Ini lebih kayak itu banyak pertimbangan yang pasti banyak. Tapi suami sendiri setuju sama Teteh atau kayak masih ngode-ngode ayo lo punya anak gitu? Enggak juga sih, maksudnya ya dia mah tahu, dia mah udah masuk itu juga, dia ngasih ini. Terus kalau sampai kita kenapa kita udah ngalamin, anaknya masih kecil yang kayak gitu loh pikirannya kan, kasihan ditinggalin. Kita tuh lebih ke karena sayang banget sama manusia kalau punya anak gitu, maksudnya anak itu kan manusia anak gitu. Kita lebih mikir, aduh kasihan kalau kita tinggalin, kalau kita umurnya nggak panjang, kalau kita sakit, kalau kita ini itu, masa anak kita tinggalin kecil sih gitu. Jadi yang kayak gitu juga jadi bahan pertimbangan sih. Lo pokoknya kalau sudah pada tua tuh banyak banget pikirannya, jadi banyak banget pertimbangannya. Jadi udah disyukuri aja, banyak pertimbangan, banyak bersyukur jadi kalau sudah umur gitu. Udah, sekian. Ini gimana Kak solusinya Kak, dari semakin tambahnya usia banyak pikiran gitu Kak, enjoy aja gimana nih? Banyak kajian. Bener maksudnya aku tuh kalau dulu tinggal di Indonesia kayak merasa udah senang banget nih hidup gitu, kayak semuanya udah nikmat. Aduh bener, di Indonesia tuh udah bahagia banget, udah tentram banget gitu. Tahu begitu tinggal di Amerika, dulu kata Tuhan banyak ujiannya ternyata, jadi kayak level up gitu di sana. Itu yang ngebuat aku jadinya bukannya malah jadi tadinya kan udah level bersyukurnya kan udah santai aja. Kalau sekarang tuh ternyata ya Indonesia tuh aku banyak bersyukur, banyak hidup yang lebih enak. Ibaratnya bisa beli makanan masih bisa harga 20.000, 25.000 aja udah bersyukur banget gitu jadinya. Banyak hal yang disyukuri, jadi begitu aku tinggal di Amerika kan hidup yang tidak nyaman, berat dan lain-lain gitu. Jadi aku
aku cuma kadang suka bingung kalau orang-orang tuh kayak gitu Amerika banget, apa-apa sedikit-sedikit produk ini produk itu, padahal kita tuh lebih bagus dalam banyak hal. Lokal brand kita nih, aku udah comparing ya, lokal brand kita tuh atau brand dalam negeri kita tuh masih lebih bagus juga, paling nggak bisa menyaingi anything dari beauty, dari apapun gitu. Aku sudah bandingin kok, kita punya lebih bagus kok gitu ya, UMKM kita lebih bisa produksi lebih bagus, sebelum lagi udah kita bisa produksi bagus, produk Indonesia lebih bagus, terus kos kehidupannya pun di sini lebih rendah gitu. Jadi bersyukurlah kita semuanya berprogres. Susah hidup di sini, bisa lagi di sana. Paling berat apa teh di sana teh? Kalau aku sih dari sisi perjalanan ya, karena aku mah di kota aku cuma aku berdua suami yang kebetulan muslim, apalagi di kondisi seperti sekarang agak sedikit apa ya, hati-hati gitu sekarang gitu. Jadi ya perjuangannya sih kayak gitu, untuk tetap bisa teguh dalam keimanan, dalam menjadi orang baik, dalam terus susah tahu gitu kita untuk bisa tetap berkata baik, jadi orang baik. Sementara sekitar kita tuh, aku waktu pertama di sana gini, kenapa sih orang di sini semua ngomongnya pakai selalu diselipin kata-kata kayak F, S gitu, terus semua orang pada marah-marah sih di sini, terus semua orang pada kasar-kasar, pada teriak-teriak dulu tuh gitu awal-awal, cuma ya udah lah, emang culture shocknya luar biasa sih ya. Begitu kesini ya, makanya begitu ke Indonesia kita tersenyum indah karena kita di sini nikmat banget. Udah ya sayang, Terima kasih ya.